Di negeri para dewa dan pahlawan, sebuah kisah cinta dan peperangan terukir abadi. Inilah legenda Perang Troya. Semuanya bermula dari sebuah apel emas yang dilemparkan oleh Eris, Dewi Perselisihan, dengan tulisan untuk yang tercantik. Tiga Dewi Agung Hera, Athena, dan Aphrodite mengklaim apel itu. Zeus, sang raja dewa, menunjuk seorang pangeran fana bernama Paris dari Troya untuk menjadi juri. Untuk memenangkan hatinya, Hera menjanjikan kekuasaan, Athena menjanjikan kebijaksanaan dalam perang, namun Aphrodite menawarkan hadiah yang tak bisa ditolak Paris, cinta dari wanita tercantik di dunia, Helen, Ratu Sparta. Paris pun memberikan apel emas itu kepada Aphrodite. Tak lama kemudian, Paris berlayar ke Sparta. Di sana, ia disambut oleh Raja Menelaus. Namun, saat Menelaus pergi, Paris, dengan bantuan Aphrodite, berhasil memikat Helen dan membawanya kabur ke Troya. Tindakan ini menyulut amarah yang luar biasa. Menelaus, yang merasa terhina, meminta bantuan saudaranya, Agamemnon, Raja Maesni yang perkasa. Agamemnon pun mengumpulkan seluruh raja dan pahlawan Yunani. 1.000 kapal berlayar menuju Troya, membawa prajurit-prajurit terhebat seperti Achilles yang tak terkalahkan, Odysseus yang cerdik, dan Ajax yang gagah berani. Misi mereka satu, membawa Helen kembali dan menghancurkan Troya. Namun, Troya bukanlah kota yang mudah ditaklukkan. Dikelilingi oleh tembok raksasa yang konon dibangun oleh para dewa. Kota ini dijaga oleh pahlawan-pahlawan tangguh di bawah pimpinan Pangeran Hektor, kakak dari Paris. Hektor adalah pejuang yang mulia, setia pada keluarga dan negaranya. Selama 10 tahun, perang berkecamuk di dataran Troya. Pertarungan sengit terjadi silih berganti. Para dewa di Olympus pun ikut campur, memihak kubu masing-masing dan membuat pertempuran semakin dahsyat. Darah para pahlawan membasahi tanah. Tangis kesedihan terdengar di kedua belah pihak. Puncak dari perang ini adalah duel antara dua pahlawan terhebat, Achilles dari Yunani dan Hektor dari Troya. Pertarungan mereka begitu legendaris. Meskipun Hektor bertarung dengan gagah berani, ia akhirnya gugur di tangan Achilles yang dipenuhi amarah karena kematian sahabatnya, Patroclus. Kematian Hektor menjadi pukulan telak bagi Troya. Namun, takdir Achilles pun telah ditentukan. Sesuai ramalan, ia tewas setelah sebuah panah yang dilepaskan oleh Paris, dipandu oleh Dewa Apollo, mengenai satu-satunya titik lemahnya, tumitnya. Kematian pahlawan terbesar Yunani ini membuat kedua pihak semakin putus asa. Setelah 10 tahun tanpa kemenangan, pihak Yunani hampir menyerah. Namun, Odysseus yang cerdik muncul dengan sebuah rencana brilian. Mereka membangun sebuah patung kuda kayu raksasa yang megah dan meninggalkannya di depan gerbang Troya, seolah-olah sebagai persembahan untuk para dewa. Pasukan Yunani kemudian berpura-pura berlayar pulang. Orang-orang Troya bersorak gembira. Mereka mengira perang telah usai. Meskipun ada beberapa yang curiga, seperti pendeta Laocoon dan putri peramal Cassandra, mayoritas warga Troya memutuskan untuk menarik kuda raksasa itu ke dalam kota sebagai simbol kemenangan. Mereka merayakannya dengan pesta pora sepanjang malam. Di tengah kegelapan malam, saat seluruh Troya tertidur lelap karena kelelahan dan mabuk, sebuah pintu rahasia di perut kuda kayu itu terbuka. Odysseus dan sekelompok prajurit elit Yunani keluar dari dalam kuda. Mereka segera membuka gerbang utama kota untuk seluruh pasukan Yunani yang ternyata telah kembali secara diam-diam. Malam itu, kota Troya yang agung dilalap api. Pembantaian terjadi di mana-mana. Raja Priam tewas di altarnya, dan kota yang tak pernah bisa ditembus selama 10 tahun itu akhirnya runtuh dalam satu malam karena sebuah tipu muslihat. Helen pun berhasil direbut kembali oleh Menelaus. Hanya segelintir orang Troya yang berhasil selamat, dipimpin oleh pahlawan Aeneas, yang kelak akan mengarungi lautan dan mendirikan sebuah bangsa baru yang nantinya dikenal sebagai Roma. Perang Troya pun berakhir, meninggalkan kehancuran dan pelajaran abadi tentang harga sebuah kesombongan, cinta, dan pengkhianatan. Kisah ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa bahkan kota terkuat pun bisa jatuh, dan perang, betapapun megahnya, selalu membawa duka yang mendalam. Sebuah legenda yang terus hidup, tentang pahlawan, dewa, dan takdir yang tak terhindarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika kalian suka dengan cerita-cerita legendaris seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.